Selamat datang kembali di My Chris Channel. Di sini Mimin akan melanjutkan alur cerita komik manhwa yang berjudul Genius Doctor Black Bellimis. Jadi tak perlu berlama-lama lagi, kita masuk ke alur ceritanya. Setelah Wuyo mengetahui Wuxi dalam masalah, ia pun bergumam, "Sepertinya aku harus cepat mengakhiri semua ini. Sungguh sekelompok lalat yang gigih, ingin sekali aku membasmi mereka semua." Seorang asasin berkata, "Lord Ye, kamu cukup berani untuk datang kemari sendirian. Apakah kamu pikir masih sekuat dulu ketika kamu memerintah wilayah kegelapan? Sepertinya segel itu tidak memberimu pelajaran apapun." Dengan geramnya Wuyo menanggapi, "Sungguh sangat berisik." Setelah itu Wuyo pun dengan cepatnya langsung membantai para pembunuh bayaran itu. Lalu Wuyo berkata, "Meskipun ini sedikit lebih awal dari yang diharapkan, maka sudah waktunya untuk kita bertemu lagi, Little C." Setelah itu Shin pun berpindah kembali di area Ghost Market, yang mana Wuxi sedang diintimidasi oleh Mo Xuan dan Bayun Xian. Sembari merasa jijik menatap Wuxi, Mo Xian bergumam, "Wuxi, kenapa dia berpakaian seperti itu?" Tetapi tatapan Mo Xian disadarkan oleh Bayun Xian karena saat ini terlalu banyak orang untuk membalas perbuatan Wuxi, jadi lebih baik mencari apa yang dibutuhkannya. "Pak Tua, apa yang kau inginkan untuk mutiara ini?" tanya Mo Xian. "Tuan, aku hanya mengambil ramuan obat sebagai bayarannya dan tidak menginginkan emas," jawab pedagang. "Aku tidak memiliki ramuan obat, tetapi aku memiliki sepotong Emerald Jade kualitas terbaik," ungkap Mo Xuan. Lalu Mo Xuan pun menunjukkan Emerald Jade yang memancarkan energi spiritual sembari berkata, "Harta ini hanya ada satu dari sejuta. Menukarnya dengan beberapa Eastern Ports seharusnya tidak menjadi masalah." Namun pedagang itu masih bersikukuh hanya ingin menerima ramuan obat sebagai pertukaran. Dengan mengerutkan alisnya karena ditolak dan direndahkan, Mo Xuan pun sangat kesal. Setelah Xuan Pei ditolak oleh pedagang, dengan cepatnya Bayun Xian berinisiatif mengeluarkan ramuan obat yang dibuat oleh gurunya untuk ditukarkan dengan Eastern Pearls. Setelah mengetahui Bayun Xian mengeluarkan obat, para penonton mengeluh-elukan Bayun Xian, sampai-sampai Bayun Xian tersenyum percaya diri seolah-olah ramuan obatnya dapat diterima oleh pedagang. Akan tetapi tanpa diduga-duga harapan Bayun Xian pupus karena pedagang itu menolak ramuan obat itu. Lalu pedagang itu pun meminta kedua orang itu untuk pergi. Karena sudah dipermalukan oleh seorang pedagang, Xuan Pei dengan kesalnya ia berkata, "Baiklah, jika kau tidak ingin menjualnya, maka katakan saja, kau sungguh berpikir kalau milikmu ini spesial." Setelah mendengar perkataan Mo Xuan Pei, pedagang itu hanya tersenyum penuh arti. Lalu setelah itu keadaan pun menjadi tegang. Tak ada seseorang pun yang berani mengucapkan sepatah kata pun. Tetapi Wuxi berinisiatif melakukan penawaran dengan menunjukkan ramuan obat miliknya sembari berkata, "Aku tidak tahu apakah ramuanku akan menarik minat Anda." Setelah itu ramuan obat Wuxi pun diperiksa oleh pedagang itu, lalu ia pun membuka penutup botol itu. Lalu pedagang itu sangat terkejut oleh aromanya saja, sampai-sampai aroma dari obat itu menyebar di antara kerumunan dan membuat orang-orang terpesona oleh aroma obat yang sangat kuat. Karena kualitas obat Wuxi yang tinggi, dengan senang hati pedagang itu pun menerima ramuan obat itu dengan menukarkan 9 Eastern Pearls. Sementara itu Bayun Xian bergumam, "Dari mana bocah ini bisa mendapatkan pil Kishu berkualitas tinggi? Sepertinya Yun Xian tertarik dengan pil itu." Lalu Xuan Pei menghampiri Wuxi yang sudah pergi dari pedagang Eastern Pearls. "Tunggu, apakah kau masih memiliki ramuan obat itu? Aku akan membayarmu apapun yang kamu inginkan." Wuxi bergumam, "Dia masih bisa membuat permintaan padaku bahkan setelah dipermalukan karena pertunangan kami yang dibatalkan. Mo Xuan Pei, kau sungguh tidak tahu malu." Setelah itu Wuxi pun menghempaskan tangan Xuan Pei yang akan menyentuhnya. Lalu dengan seriusnya Wuxi berkata, "Seolah-olah aku mau berdagang dengan seekor anjing, dan bahkan jika aku membutuhkannya, aku masih tidak akan mau menukarkannya dengan seseorang yang berani menggertak keluargaku." Setelah itu Wuxi pun menghancurkan botol obat yang Xuan Pei inginkan di depan matanya. Karena kelakuan Wuxi, dengan kesalnya Xuan Pei pun berteriak kepada Wuxi yang berjalan menjauh darinya,
Kembali kau ke sini, Jun. Sebelum melanjutkan perkataannya, Xuan Pai pun menyadari bahwa ada terlalu banyak orang di Ghost Market. Dan ia pun mengetahui bahwa peraturan Ghost Market mereka melarang adanya perkelahian. Karena itulah Xuan Pai berpikir berhadapan dengan Wuxi di sini tidak menguntungkannya. Sementara itu Wuxi kembali lagi ke pedagang pertama. Ini Astron Force yang kau inginkan, jadi aku akan mengambil bukunya. Tuan, Anda benar-benar luar biasa, bisa memiliki obat yang sangat bagus untuk didagangkan. Pastikan untuk kembali lagi, ujar si pedagang. Dengan tatapan dingin, Wuxi tidak menjawab perkataan dari si penjual. Ia hanya memasukkan buku kultivasi ke kantong penyimpanannya. Setelah itu, Wuxi pun berlalu pergi setelah mendapatkan apa yang diperlukannya. Sedangkan Xuan Pai dan Yun Xian mengikutinya dari belakang. Dengan tatapan tidak senang, Xuan Pai bergumam, Jun Wuxi, sialan, kau pikir aku tidak bisa mengenalimu dengan penyamaranmu seperti itu. Tunggu sampai aku keluar dari sini dan lihat bagaimana aku membalasmu nanti. Sementara itu Yun Xian berpikir bagaimana bisa dia memiliki pil Kishu tingkat tinggi. Aku harus bertanya kepada guru tentang ini. Master, apakah kau melihat wajah bajingan itu? Dan juga Master, kau seorang yang jenius dalam hal medis, jadi apa artinya beberapa pil bagimu, benar kan? Ujar si kucing. Wuxi menanggapi dengan bergumam, jenius. Kakekku sebelumnya memaksaku untuk belajar kedokteran, tetapi sekarang semua itu menjadi keterampilan utamaku. Akan tetapi, lamunan Wuxi dikejutkan ketika sepasang tangan membekam mulut Wuxi. Namun Wuxi dan seseorang yang membekam Wuxi menghilang. Tetapi tak jauh dari keberadaan Wuxi terlihat seseorang yang memakai topeng dan mereka pun berkata, kemana perginya? Bagaimana bisa dia menghilang dan targetnya pun melarikan diri? Tapi sepertinya ada noda darah tertinggal. Jadi dia pasti terluka dan tidak dapat pergi jauh. Cepat cari di sekitaran sini, kita tidak boleh kehilangannya. Ternyata orang yang membekam mulut Wuxi itu adalah Wu Yao dan ia pun lagi-lagi membantu Wuxi melarikan diri. Sembari memeluk Wuxi, Wu Yao berkata, itu adalah pilihan yang buruk untuk keluar sendirian di malam hari. Wuxi berkata, apa tanganmu terluka? Ini bukanlah apa-apa, ini hanya sejumlah kecil energi spiritual. Jadi tidak akan membahayakanku, jawab Wu Yao. Setelah itu Wu Yao pun mendekati Wuxi sembari berkata, tunggu di sini, aku pasti akan kembali. Dengan kebingungan Wuxi pun melihat kepergian Wu Yao yang entah apa yang akan dilakukan. Sementara itu Xin pun beralih di atap rumah. Terlihat sejumlah orang-orang pembunuh bayaran sedang memantau keberadaan Wuxi. Dan tak lama kemudian mereka pun dikejutkan oleh kedatangan Wu Yao yang datang tiba-tiba dengan wajah yang sangat suramnya. Seseorang pembunuh berkata, kamu bagaimana bisa ada di sini? Sebelum melanjutkan perkataannya, dengan cepatnya Wu Yao membantai para tikus-tikus pengganggu dengan satu kali serangan. Setelah membantai para tikus-tikus pengganggu, sebuah giok yang mengeluarkan aura energi terjatuh dari para pembunuh. Lalu Wu Yao pun menanggapi tentang aura energi yang keluar dari giok itu. Energi ini sama dengan seseorang yang ingin mencoba membunuhku. Setelah itu Wu Yao pun mengingat beberapa orang yang memiliki beberapa giok. Mereka berasal dari ketiga alam tengah dan mereka memiliki liontin, jadestone yang sama dengan ini. Bahkan mereka juga mencoba menyerang Wuxi. Lalu Xin pun beralih di kediaman Duklin. Terlihat Wuxi dan Wu Yao pun sudah sampai di kediamannya. Lalu Wu Yao berkata, jika pergi keluar sendirian di tengah malam, menurutmu bagaimana aku harus menghukummu untuk kelakuanmu itu? Tapi aku tidak pernah meminta bantuanmu dan kamu tidak perlu repot-repot membantuku, ujar Wuxi. Apa kamu marah karena aku tidak memberitahumu kemana aku pergi? Kupikir kamu tidak memperdulikannya, goda Wu Yao. Dengan wajah memerah Wuxi menanggapi, aku? Tapi sebelum menjawab perkataan Wu Yao, tiba-tiba Wu Yao mengambil kesempatan untuk memeluk Wuxi dari belakang. Jadi kamu sangat memperdulikanku, baguslah kalau begitu. Setelah itu Wu Yao dan Wuxi pun duduk di sebuah bangku, tetapi tiba-tiba bocah lotus memanggil master kepada Wuxi. Lalu ia pun keluar dari cincin yang digunakan Wuxi sembari memegang buku kultivasinya. Akan tetapi tiba-tiba si kucing menubruk bocah lotus sembari berkata, woi, katakan padaku, kenapa kamu membuat masterku membeli tumpukan buku-buku sampah ini?
Ini bukanlah sampah, jawab bocah lotus dengan menangis. Sementara itu Wuyo terkejut setelah melihat buku itu. Banyak orang yang mati-matian untuk mencoba menemukan buku seni kultivasi roh tanaman. Bagaimana dia bisa menemukan satu di alam bawah ini? Di saat si kucing akan menghancurkan buku si lotus putih, dengan cepatnya Wuyo mengambil buku itu. Little Si, kamu harus melatih kucing liarmu lebih baik lagi. Dengan marahnya si kucing menanggapi, siapa yang kau panggil kucing liar, brengsek? Cukup sudah, jangan bertengkar, ucap Wusi sembari memegang kepala si kucing. Sembari menatap lotus putih, Wusi bertanya, jadi apa kegunaan buku ini? Dengan muka lucunya bocah lotus putih menjawab, sebenarnya ini untuk master baca dan juga ini tentang budidaya seni yang master bicarakan waktu itu. Dengan kebingungan Wusi menanggapi, seni budidaya? Lotus putih menjelaskan, aku kan roh tanaman, jadi tidak akan bisa melakukan budidaya seni. Jadi aku perlu buku ini untuk dapat membantuku. Jadi buku ini sangatlah langka. Dan juga masterku yang sebelumnya tidak pernah bisa menemukan ini sehingga dia tidak bisa mengembangkan energi spiritual. Jadi kamu benar-benar beruntung, master. Lalu Wusi bertanya kepada Wuyo, apa kamu tahu apa ini? Wuyo menjawab, ya aku tahu, dan juga buku ini benar-benar langka. Mereka dapat membantu budidaya roh tanamanmu, jadi kamu harus memanfaatkannya dengan baik. Sembari membaca buku itu, Wusi menanggapi, membantu pembudidaya, coba kulihat. Buku ini mengatakan bahwa roh tanaman dapat meningkatkan kekuatannya dengan menanam benih. Tapi benih apa? Dengan menunjuk dirinya sendiri, bocah lotus putih menjawab, benihku, benih tanamanku, master. Lalu Wusi terapeling yang aneh-aneh tentang menanam bocah lotus putih seperti sedang berladang. Setelah itu Wusi pun membaca kembali buku itu dan Wusi pun bertanya kembali, terus bagaimana dengan tanaman lainnya? Apakah dapat membantu pembudidayaan? Lalu di mana aku bisa menemukannya? Lotus putih menanggapi, soal hal-hal ini akan sangat sulit bagi master untuk menemukan mereka, dan juga pada level master saat ini lebih baik menanamku. Karena bocah lotus putih meremehkan Wusi dengan menerjang si bocah lotus, si kucing berkata, kamu berani bilang kalau master itu terlalu lemah. Dengan menangis ketakutan, bocah lotus menanggapi, saya tidak begini, saya tidak ingin bilang begitu, sumpah. Seraya mengabaikan pertengkaran si kucing dan si lotus, Wusi berpikir, meningkatkan kekuatanku itu terdengar lebih menantang, tapi air untuk menanam benih lotus Jedwin, di mana aku pernah mendengar itu sebelumnya. Di saat Wusi berpikir, ia pun baru menyadari keberadaan Wuyo yang berada di kamarnya. Lalu dengan polosnya Wusi bertanya, jadi kapan kamu akan pergi? Dengan terkejut Wuyo menanggapi, apa kamu begitu tak berperasaan untuk mengusirku setelah selesai denganku? Seraya mengabaikan perkataan Wuyo, Wusi berkata, aku lelah, ingatlah untuk menutup pintu sebelum keluar. Sembari menghela napas, Wuyo menanggapi, baiklah, selamat malam. Keesokan harinya, Takeshi berkata kepada Wusi, perjamuan putra mahkota tinggal 2 hari lagi dan Yang Mulia telah memerintahkan kita berempat untuk menghadirinya. Tapi pamanmu masih belum sadar juga, tidak akan terlalu sulit untuk membangunkannya. Di saat sedang mengobrol dengan Wusi, seseorang pelayan melaporkan bahwa Tuan Xing sudah terbangun. Lalu mereka berdua pun pergi menemui Junxing. Dengan cepatnya Wusi memeriksa Junxing. Sementara Takeshi berkata, bagaimana perasaanmu? Sudah jauh lebih baik meskipun aku masih merasa lemah. Dan juga kakiku, aku bisa merasakannya lagi, jawab Junxing. Wusi menjelaskan bahwa racun di dalam tubuhmu hampir sepenuhnya hilang. Dan pada saat ini kita bisa mulai perawatan untuk memulihkan kaki paman. Aku tidak pernah menyangka kalau suatu saat dapat berjalan lagi, gumam Junxing. Lalu ia pun berkata, aku tidak tahu bagaimana harus berterima kasih padamu. Dengan merenung Wusi menjawab, paman tidak perlu berterima kasih padaku. Tapi pada saat ini situasinya sedikit rumit. Jadi aku harus memintamu untuk menelan pil ini. Sembari melihat pil yang ditunjukkan Wusi, Junxing bertanya, pil apa ini? Dengan dinginnya Wusi menanggapi, ini pil racun.
dan pil ini akan membuatmu terlihat sakit parah. Lalu kakeknya menanggapi, apa maksudnya ini si Wusi menjelaskan, kakak, karena yang mulia tidak ingin melihat kondisi paman menjadi lebih baik, maka kita ikuti saja keinginannya sehingga dia merasa nyaman dan tidak gelisah. Lalu apakah racun ini memiliki efek samping? Tanya Kakeshi dengan sangat khawatir. Wusi bertanya kepada Paman Sing, paman, apakah kamu mempercayaiku? Dengan tersenyum Paman Sing pun mempercayai sepenuhnya kepada Wusi. Kemudian Paman Sing pun tanpa ragu-ragu lagi Paman Sing memakan pilnya. Dengan terharu Wusi pun berterima kasih kepada pamannya karena telah mempercayainya. Sementara itu di kamar Wuyou terlihat Wuyou sedang mendengarkan bawahannya melaporkan informasi. Tuan, saya telah menyelidiki siapa yang mencoba membunuh nona muda dan benar-benar mereka yang berasal dari dunia tengah. Wuyou menanggapi, ternyata mereka sudah bertindak terlalu jauh. Jika Tuan ingin aku untuk membunuh mereka, tolong berikan perintahmu, ujar bawahan Wuyou. Sembari berpikir, Wuyou menanggapi, tunggu dulu. Pertama biarkan Yemei menyelidiki asal-usul mereka dengan benar, karena kita tidak bisa membiarkan mereka mengancam nyawa Wusi. Jadi Yesa untuk berada di belakang untuk tetap terus melindungi Wusi. Di sini dijelaskan bahwa Yesha dan Yemei adalah pelayan setia Wuyou dari saat berada di Dark Regime, dan mereka bukanlah ras manusia, melainkan makhluk ciptaan Wuyou. Jadi kesetiaan mereka sangatlah mutlak. Oke, lanjut. Setelah mendengar pengaturan dari tuannya, bawahan Wuyou pun mengiyakan perkataan tuannya. Lalu Shin pun beralih di kediaman Lin Yu. Terlihat keluarga Kakeshi sudah datang untuk menghadiri perjamuan ulang tahun putra mahkota. Di saat kedatangan keluarga Kakeshi, beberapa tamu berkata, "Hei, lihat, bukankah mereka keluarga Jun? Jadi mereka benar-benar datang ke perjamuan." Lalu orang sebelah kiri menanggapi dengan senyum menggejek, "Yang mulia telah memerintahkan mereka untuk datang. Apa kau pikir mereka berani untuk menolaknya? Dari yang muda hingga tua, bahkan ada yang lumpuh, tetap datang. Tapi saya tidak mengerti kenapa yang mulia begitu khawatir." Orang berbaju abu-abu sembari menutup mulutnya berkata, "Shh, jangan berisik. Mereka sudah datang." Seraya mengabaikan kroco-kroco tak berguna di luar, Wusi dan keluarganya pun sudah berada di dalam aula perjamuan. Terlihat Xuan Pei yang sedang didatangi para tamu, tetapi Xuan Pei dikejutkan oleh keberadaan Wusi. Lalu ia pun bergumam, "Cih, Jun Wusi, kamu benar-benar memiliki nyali untuk datang ke sini." Sementara itu Wusi dengan memperhatikan putra mahkota Wei Guo, yaitu Mo Xianyuan, yang hanya duduk sendiri tanpa ada tamu yang mendekatinya. Lalu Wusi bergumam, meski perjamuan ini diadakan olehnya, tapi tak ada satupun yang berbicara dengannya. Sepertinya putra mahkota memiliki masalah di dalam istana. Sembari menatap Wusi, Wuyou bertanya, apakah kamu menemukan sesuatu?" Sembari menghela napas, Wusi menjawab, "Yang mulia sepertinya tidak menyukai putra mahkota Mo Xianyuan, dan justru putra yang disukainya adalah pangeran kedua Mo Xuan Pei." Setelah mendengar penjelasan Wusi, Wuyou bergumam sembari tersenyum, cukup cerdik, bisa mengetahuinya. Tidak sedikit biaya yang dikeluarkan hanya untuk mengadakan perjamuan ini. Seolah-olah ini hanya untuk menunjukkan kepada mereka situasi internal istana dalam keadaan baik-baik saja. Namun orang-orang memandang putra mahkota sebagai individu yang penuh kemewahan. Tapi para pejabat yang cerdas akan memahami bahwa hal utama acara ini sebenarnya untuk berhubungan dengan lebih mengenal Xuan Pei. Dan tak beberapa lama kemudian pelayan istana menginformasikan bahwa yang mulia telah tiba. Di saat yang mulia tiba, semua orang berkata, "Panjang umur yang mulia," sembari membungkuk untuk menghormati sang raja. Lalu sembari berdiri mengangkat sebuah gelas, sang kaisar berkata, "Hari ini adalah ulang tahun putraku Xing Yuan. Mari kita bersulang untuk mengucapkan selamat kepadanya." Setelah itu Kaisar Mo sembari menatap kepada Junxing, ia berkata, "Junxing, kamu datang juga. Jadi bagaimana kondisimu?" "Yang mulia, saya..." Sebelum melanjutkan perkataannya, Paman Xing terbatuk-batuk dengan parahnya.
Lalu Kakeshi menghampiri Junsing karena kekhawatirannya. Setelah melihat kondisi Junsing, Kaisar Mo memerintahkan pelayannya untuk memanggil sang dokter. Dan tak lama kemudian para dokter menghampiri Junsing untuk memeriksanya. Namun dari kejauhan Wuxi hanya terdiam memperhatikan para dokter yang munafik itu. Lalu setelah memeriksa Junsing, kedua dokter itu menghadap Kaisar Mo. Yang mulia, kami tidak dapat membantu. Jadi tolong maafkan kami. Sembari merenung, Kaisar Mo menanggapi, apa seseorang sudah menyiapkan wedang jahe? Karena Yunxiang hari ini ada di sini. Mengapa tidak membiarkan dia menjenguk putranya? Dengan membungkuk, Kakeshi berterima kasih atas perhatian yang mulia. Dan tak lama kemudian Bai Yunxian melangkah menghampiri Paman Xing. Tetapi si kucing berkata sembari melihat Bai Yunxian berjalan di hadapannya, si kentut tua ini membuatku muak. Jika dia benar-benar peduli, dia akan membiarkan Bai Yunxian lebih cepat untuk menjenguk putranya. Sementara itu dengan tenangnya Wuxi bergumam. Dia bahkan tidak melihat apakah ada kemungkinan untuk menyelamatkannya. Tetapi dia hanya ingin mengkonfirmasi apakah Junsing akan segera mati atau tidak. Sementara memeriksa Junsing, Bai Yunxian menjelaskan, benar apa kata dokter kekaisaran, dan juga guruku telah mencoba yang terbaik pada saat itu, tapi tidak mampu menyembuhkan putra Duk dari racun yang berada di tubuh Tuan Xing. Sepertinya tak ada satupun seseorang yang bisa menghilangkan racunnya, ujar Bai Yunxian. Seperti merasa menyesal, Kaisar Mo menanggapi, ah, langit betapa kejamnya. Jadi kamu dapat kembali ke kursimu, Nona Bai. Setelah sampai di kursinya, Bai Yunxian disapa oleh Xuan Pei dengan sangat mesranya. Yunxian, kamu sudah melakukan yang terbaik. Sembari memperhatikan tingkah laku adiknya, Mo Xianyuan menegur adiknya. Saudaraku, kamu memperlakukan Nona Bai cukup intim. Dengan tersenyum, Xuan Pei menanggapi, maaf jika kelakuanku mengganggumu kakak. Sembari minum air jahat, Xianyuan berkata kembali, tampaknya kamu masih tak bertanggung jawab atas perilaku tak pantas yang kamu lakukan. Sebaiknya hindari hal-hal perilaku yang tidak cocok untuk keluarga kerajaan. Tapi pernahkah kamu peduli dengan perasaan orang lain saat kamu menunjukkan hubungan intim dengan Nona Bai Yunxian? Dengan merasa kesal, Xuan Pei bergumam, entah bagaimana, dia benar-benar suka mengatakan omong kosong. Sementara itu Bai Yunxian pun bergumam, apa penglihatannya buruk untuk harus membandingkanku dengan gadis rendahan itu. Setelah mendengar putra mahkota dan putra kedua berdebat, seseorang tamu bergibah. Dia pasti membicarakan tentang putri sulung Jun. Lalu orang sebelah kanan menanggapi, tampaknya dia sangat berbeda dari sebelumnya. Dan juga dia terlihat agak menyendiri, duduk di sana dengan sikap yang sempurna. Xing Yuan, apa kamu mabuk lagi? Ya, sepertinya toleransi alkoholku benar-benar payah. Jadi ayah, izinkan aku kembali dan beristirahat. Dengan merasa kesal, Kaisar Mo memerintahkan putranya untuk pergi. Lalu putra mahkota pun pergi dari perjamuan, tetapi Wuxi memperhatikan kepergian putra mahkota. Dalam pikiran Wuxi ia berkata, apa dia membelaku? Tiba-tiba Wuyou menghampiri Wuxi seraya berkata, apakah kamu ingin mengikutinya? Dengan mengangguk mengiyakan perkataan Wuyou. Setelah itu Xin pun beralih di kediaman Xianyuan yang akan masuk ke kediamannya, tetapi Wuxi dan Wuyou mengikutinya dari belakang. Dan tak lama kemudian Xianyuan merasa kesakitan, lalu setelah itu ia pun tergulai pingsan. Dan kejadian itu membuat Wuxi dan Wuyou sangat terkejut. Setelah itu Wuxi berinisiatif untuk melihat kondisi Xianyuan, tetapi Wuyou menghentikannya untuk menunggu sebentar. Tetapi tak lama kemudian Xianyuan pun tersadar dari pingsannya. Aku pingsan lagi, sepertinya kondisiku semakin memburuk. Setelah itu Xianyuan pun berjalan kembali menuju kediamannya. Sembari berkata, tapi aku akan tetap minum karena aku tidak bisa menyia-nyiakan anggur terbaik. Lalu Wuxi menanggapi perkataan Xianyuan, jika kamu ingin mati muda, lalu lakukan dan teruslah minum anggur, ujar Wuxi. Lalu Xianyuan menoleh ke arah Wuxi, kamu tidak tahu siapa aku.
Kamu cukup berani untuk mengatakan hal-hal seperti itu kepada putra mahkota, ujar Xian Yuan. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya, dan itu tidak seperti Anda akan dapat mempertahankan posisi itu untuk waktu yang sangat lama, ungkap Wuxi. Apa yang barusan yang kau katakan? Xuan Yuan menanggapi. Wu Yao menjelaskan, apakah perkataan si sulit untuk dimengerti? Seseorang tidak menginginkanmu untuk menjadi putra mahkota lagi. Jika kamu ingin jalan keluar yang mudah, cepatlah gantung diri dan berhenti membuang-buang waktu semua orang. Xian Yuan bergumam, mereka dari keluarga Jun, tapi mengapa menggangguku? Lalu ia pun berkata, aku akan berpura-pura tidak mendengarnya. Apakah kamu harus benar-benar mengatakan hal-hal seperti itu? Dengan nada menekan, Wuxi berkata, jika kamu ingin tetap hidup dan juga dapat membalaskan dendam ibumu dan keluarganya, maka kamu harus menemukan cara untuk melindungi diri sendiri dan mempertahankan gelarmu. Dengan sangat terkejut, Xian Yuan menanggapi, Jun Wuxi, apakah kamu mengetahuinya? Aku tahu apa yang orang lain tahu, ujar Jun Wuxi dengan merenung. Tapi jika kamu tidak puas dengan kehidupanmu, maka temukan alasan untuk tetap terus hidup. Dan jika kamu tidak merasa puas dengan nasib takdirmu, maka ubahlah takdir tersebut dengan kedua tanganmu sendiri, ujar Wuxi. Dengan menahan kesalnya karena ikut campur masalah pribadi kehidupan Xian Yuan dengan membanting kendi air jahatnya, Xian Yuan berkata, apakah kamu pikir aku menginginkan hal ini? Mahkota ini, kehidupan ini, status ini, tak satupun dari mereka yang benar-benar milikku. Dan juga ayahku dan saudaraku ingin aku mati. Bahkan para pejabat dan pengikutku tidak menganggapku lagi. Sementara itu Wu Yao dan Wuxi hanya terdiam memperhatikan perkataan keluh kesah dari putra mahkota Xian Yuan. Lalu Xian Yuan melanjutkan perkataannya. Sedangkan pembunuh ibuku sekarang duduk di atas tahta, tapi aku tidak dapat melakukan apapun. Jadi sekarang sudah tidak ada cara lain lagi untukku. Dan aku pun tahu, aku akan segera mati dan juga tidak ada seorang pun yang bisa menyelamatkanku. Lalu dengan tatapan serius, Wuxi menanggapi keluh kesah Xian Yuan. Tapi bagaimana jika aku dapat menyelamatkanmu? Dan juga kamu telah diracuni. Dengan terheran-heran Xian Yuan menanggapi, bagaimana bisa kamu tahu? Lalu tanpa basa-basi Wuxi memerintahkan si kucing yang bernama Shadao untuk menahan putra mahkota. Dan tak beberapa lama kemudian si kucing berubah menjadi lebih besar, lalu langsung menerjang Xian Yuan. Dengan hanya satu hentakan, Xian Yuan pun dapat ditumbangkan. Lalu dengan ketakutan Xian Yuan berkata, apa-apaan ini? Jun Wuxi, aku tidak terlalu suka basa-basi, jadi kamu akan segera mengetahuinya. Setelah itu Wuxi pun memberikan sebuah pil untuk Xian Yuan memakannya secara paksa. Setelah menelan pil itu, Xian Yuan berteriak, Jun Wuxi, apa yang telah kamu lakukan padaku? Dan apa yang kamu masukkan ke mulutku? Sementara itu Wu Yao terlihat sedang berpikir tentang perubahan si kucing yang menjadi besar. Tetapi Wuxi menanggapi teriakan Xian Yuan, berhenti membuat keributan, obat yang kuberikan itu akan dapat menyelamatkan hidupmu. Lalu Wu Yao pun bergumam, aku tak habis pikir binatang kecil si memiliki perubahan bentuk seperti itu. Aku bahkan tidak dapat mendeteksinya kalau dia roh kontrak. Tetapi apakah dia dan si adalah dua roh dalam tubuh yang sama? Setelah meminumkan obat kepada Xian Yuan, Wuxi pun berlalu pergi sembari memerintahkan si kucing melepaskan Xian Yuan. Setelah itu Xian Yuan bergumam sembari melihat kepergian Wuxi. Obat apa yang kamu berikan itu? Kepala dan badanku semuanya terasa ringan. Lalu dengan merenung Xian Yuan bertanya kepada Wuxi, mengapa kamu membantuku? Karena aku ingin menjaga keluarga Jun tetap aman. Yakinlah keluarga Jun dan pasukan Jedelin akan mendukungmu dan juga kami akan mendukung jalanmu menuju tahta. Tapi ingatlah, jika aku bisa menyelamatkan hidupmu, tentu aku juga bisa mengambilnya kembali, ujar Wuxi. Dengan tatapan serius Xian Yuan menjawab, baiklah, aku akan menerimanya. Sembari meninggalkan Xian Yuan, Wuxi berkata kembali,
Dalam beberapa hari mendatang, carilah alasan untuk menemuiku. Aku akan menindaklanjuti perjanjian ini." Lalu Xian Yuan bergumam, "Ibu, tunggu. Dan lihatlah, aku akan membalaskan dendamu. Dan kau Jun Wuxi, selama kau mau membantuku, aku tidak peduli apa yang kau minta sebagai imbalannya. Jika itu adalah kehidupanku, aku akan memberikannya semua itu padamu." Sebari digendong Wu Yao setelah dari kediaman Xian Yuan, si kucing bertanya, "Master, bagaimana kamu tahu bahwa permaisuri telah dibunuh oleh kaisar?" Wuxi menjawab, "Aku hanya menebaknya. Tapi kalau dilihat dari reaksi Mo Xian Yuan, sepertinya tebakanku benar." Dengan berbinar-binar si kucing menanggapi, "Master, kamu luar biasa." Lalu Wu Yao pun berkata dengan tersenyum, "Ternyata kamu cukup pintar dalam hal berpikir dan juga mencari informasi." Wuxi menjawab, "Aku ahli dalam hal itu." Kemudian Wuxi bergumam, "Jika kita tidak ditekan oleh waktu, aku ingin sekali mendirikan dinasti baru hanya untuk keluarga Jun." Lalu sebari mengelus kepala Wuxi, Wu Yao berkata dengan seriusnya, "Kemampuanmu dalam membaca pikiran orang lain juga semakin meningkat. Jadi sekarang kamu sudah siap untuk menjadi kepala rumah." Setelah itu Wu Yao dan Wuxi pun memasuki aula perjamuan kembali. Lalu Wuxi pun disambut oleh perkataan Paman Xing, "Bagaimana? Apa sudah merasa lebih baik?" Dengan mengangguk, Wuxi mengiyakan perkataan Paman Xing. Sementara itu Wu Yao melirik kepada Xuan Pei yang sedang berdekatan yang sangat rapat. Lalu dengan tersenyum Wu Yao pun mengerti suasananya. Lalu Wu Yao pun menggenggam tangan Wuxi sebari berkata, "Jangan khawatir. Selama aku ada di sekitarmu, aku tidak akan membiarkan si bajingan itu mempengaruhi suasana hati si Wuxi menjawab, "Aku baik-baik saja." Seraya mengerti suasana keponakannya, Paman Xing menambahkan, "Si ada banyak ikan di lautan. Jadi setelah kita menyelesaikan masalah ini, kakekmu dan aku akan membantumu menemukan pria yang baik dan sempurna seperti kakakmu." Seraya dikejutkan oleh perkataan pamannya, Wu Yao dan Wuxi pun merasa terkejut dan memasang wajah yang konyol. Dengan rona merah di wajah Wu Yao dan hati berbinar-binar, Wu Yao menanggapi perkataan Paman Xin. Dengan pede ia bergumam, "Paman si memiliki penglihatan yang bagus." Sedangkan Wuxi menanggapi perkataan pamannya dengan muka dinginnya, "Ya, seperti yang paman inginkan." Setelah itu waktu perjamuan ulang tahun putra mahkota pun sudah selesai. Kini Xin pun beralih di kediaman keluarga Lin. Terlihat Wuxi memerintahkan Longxi untuk memberi paman obat penawar sebelum dia tidur. Dengan rasa hormat Longxi mengiyakan perintah nonanya. Setelah itu karena waktu sudah larut malam, Wuxi pun bergegas pergi ke kamarnya. Namun di saat perjalanan ke kamar, Wu Yao mengikuti Wuxi dari belakang dengan senyum bahagianya. Kemungkinan bahagia oleh perkataan Paman Xin. Dan tak beberapa lama kemudian Wuxi pun berhenti. Lalu ia berkata, "Apa kamu tidak ingin pergi?" Dengan masih tersenyum, Wu Yao menjawab, "Tidak." Wuxi berkata kembali, "Kamu dalam suasana hati yang baik." "Yaps, itu betul," jawab Wu Yao dengan bahagianya. Lalu Wuxi bertanya kembali, "Kenapa?" "Itu karena kamu," jawab Wu Yao. Setelah itu dengan cepatnya Wu Yao mendesakkan Wuxi ke tembok. Lalu ia pun mendekati wajahnya. Lalu ia berkata, "Selama aku bersamamu, aku akan selalu dalam suasana hati yang baik." Dengan tertegun Wuxi bergumam apa yang dia inginkan dariku. Tetapi dengan cepatnya Wuxi meninggalkan Wu Yao. "Ini sudah larut malam. Aku akan tidur, jadi kamu harus pergi." Sembari menghela napas, Wu Yao berkata, "Baiklah, selamat malam, ku." Setelah mengetahui Wu Yao meninggalkan kamarnya dengan raut wajah yang merona, Wuxi bergumam, "Barusan perasaan aneh apa itu?" Setelah itu waktu pun sudah menunjukkan tengah malam. Terlihat Wuxi sedang rebahan. Lalu ia bergumam, "Ketika kami berada di istana Lin Yuan, aku merasa White Lotus memanggilku." Lalu Wuxi pun memanggil White Lotus untuk keluar. Dan tak lama kemudian White Lotus keluar. "Master, Master."
Kamu benar-benar bisa mendengarku? Ya benar, lalu apa yang terjadi di belakang halaman istana? Tanya Wuxi. Dengan gemoynya, White Lotus menjawab, aku mencium aroma jade wine. Setelah itu Wuxi pun mengingat sesuatu. Di saat Xian Yuan membanting botol wine-nya, dan ia pun dikejutkan. Mungkinkah itu memang anggur putra mahkota? Dengan bersemangat, White Lotus menjawab, ya benar, memang itu. Kalau Master memilikinya, Master bisa mengembangkanku. Dengan kebingungan, Wuxi menanggapi, mengembangkanmu? Ya benar, aku memberimu benih teratai lotus, dan Master dapat mengembangkan mereka dari dalam, dan menghasilkan lebih banyak benih. Lalu energi spiritual yang Master budidayakan dari benih teratai akan membantu memperkuat tubuhku, dan pada akhirnya akan membantuku meningkatkan level dan membuat Master lebih kuat juga. Wuxi menanggapi, jadi maksudmu jade wine adalah cairan yang dapat membantumu membudidayakan, dan juga kekuatanmu akan semakin meningkat dan mempengaruhi kultivasiku. Yaps, tepat sekali, Master. Kau begitu pintar, ungkap White Lotus. Sementara itu, Wuxi berpikir, aku dapat menghasilkan lebih banyak biji teratai. Untungnya aku masih memiliki 1 biji, meskipun aku tidak akan bisa lagi menggunakannya untuk membuat obat. Tapi setelah aku menghasilkan lebih banyak, maka aku akhirnya dapat memulai membuat berbagai macam hal, gumam Wuxi. Setelah itu scene pun telah berakhir, jadi tunggu kelanjutannya hanya di channel Mimin. Terima kasih atas dukungannya, bye bye.